Sekarang kita kembali lagi ke survivorship bias dan kita lihat kembali ke kasus pesawat militer Amerika. Karena data yang mereka analisis hanya bersumber dari pesawat yang kembali, maka hasil analisisnya tentu akan menyebabkan bias. Karena pesawat yang kembali ini tidak mewakili semua pesawat yang digunakan dalam pertempuran. Misalnya, terdapat 400 pesawat yang berangkat menjalankan misi. Sebanyak 300 pesawat berhasil kembali dengan beberapa tembakan, sedangkan 100 pesawatnya tidak kembali karena sudah ditembak jatuh oleh musuh. Dari pesawat yang berhasil kembali ini, ternyata ditemukan beberapa lubang peluru dengan rincian seperti ini. Jika kita hanya melihat dari jumlah yang paling banyak tembakannya, bagian badan dan sayap adalah yang paling sering menerima tembakan dibandingkan yang lainnya. Tapi apakah ini artinya bagian ini yang harus diperkuat? Ternyata tidak, karena ingat, untuk mendapatkan kesimpulan yang benar, data yang dianalisis harus mewakili semua sampelnya. Kalau belum, bisa jadi kesimpulan itu tidak tepat. Secara logika, kita masih perlu data dari pesawat yang jatuh. Untungnya, Abraham Wald, seorang ahli matematika dan statistika dari Statistical Research Group, menawarkan cara berpikir yang berbeda dalam melihat masalah ini. Abraham Wald tidak hanya memperhatikan bagian pesawat yang banyak terkena tembakan, tapi juga memperhatikan bagian-bagian yang justru hanya memiliki sedikit lubang peluru. Sebaliknya, sedikitnya lubang peluru pada bagian mesin bukan berarti bagian itu jarang terkena tembakan, tetapi justru pesawat yang terkena tembakan pada bagian mesin tersebut tidak bisa kembali ke pangkalan lagi dan tidak tercatat pada data. Abraham Wald kemudian memperkirakan peluang tembakan dengan menghitung jumlah tembakan dengan luas tiap bagian pesawat, dan hasil perhitungannya menunjukkan bahwa peluang pesawat bertahan setelah mesin terkena satu tembakan hanya sekitar 58%. Lebih rendah daripada bagian yang lainnya. Karena itu, bagian mesin menjadi bagian yang lebih penting untuk diberi pelindung tambahan. Dari kasus pesawat tempur Amerika Serikat ini, kita bisa belajar ya teman-teman, kalau ternyata kesalahan dalam memilih atau memahami suatu sampel data ternyata bisa menghasilkan kesimpulan yang keliru, atau dalam kasus ini sebuah keputusan yang fatal. Dan tidak hanya itu, kesimpulan yang keliru karena survivorship bias ini juga sebenarnya sering kita alami dalam kehidupan sehari-hari. Contoh lain dari survivorship bias ini adalah anggapan bahwa manusia zaman dahulu hidup lebih lama daripada manusia di zaman sekarang. Anggapan ini biasanya muncul ketika kita memperhatikan ke generasi terdahulu, mbah-mbah kita yang usianya bisa sangat tua, bisa sampai 100 tahun atau lebih.